Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu, karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah Sola Fide. Apa makna Sola Fide ini? Firman Tuhan dalam 1 Korintus 3:11 mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam buku Roma 1 ayat 16 hingga 17. Ini merupakan salah satu kandungan surat Paulus kepada jemaat Roma. Apa isi suratnya? Paulus menyatakan bahwa Injil adalah kekuatan Tuhan. Ada sebuah ilustrasi. Hari ini merupakan hari kita memperingati hari reformasi gereja. Pada 31 Oktober 1517, Martin Luther melekatkan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg, Jerman. Ada 3 kata kunci yang melekat pada tindakan reformasi ini, yaitu sola fide, hanya melalui iman; sola gratia atau gratia, hanya oleh anugerah; dan sola scriptura, hanya Alkitab. Nah, Martin Luther menyatakan melalui atau berdasarkan firman Tuhan bahwa manusia diselamatkan oleh iman yang merupakan anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Nah saudara, berdasarkan kebenaran firman Tuhan seperti yang kita sudah baca dalam buku Roma 1 ayat 16 hingga 17, Martin Luther menemukan dasar teologi Paulus bahwa yang menyebabkan keselamatan bukanlah segala macam perbuatan baik atau ritual gereja, melainkan iman akan anugerah Tuhan yang telah membenarkan kita. Orang berdosa yang percaya akan Injil menjadi orang benar karena dijadikan benar oleh Tuhan. Manusia itu adalah orang yang berdosa dan patut dihukum, namun dibenarkan oleh Tuhan. Benar di sini bukan karena usaha sendiri, melainkan karena kasih karunia atau anugerah Tuhan kepada manusia. Yang menjadi pertanyaan untuk kita, apakah kita benar-benar mengimani akan kebenaran firman Tuhan ini? Saudara, dari kebenaran Injil ini, kita sepatutnya jangan lagi hidup berlenga-lenga, atau jangan lagi hidup manja-manja di dunia, atau tidak waspada, apalagi meremehkan kasih Tuhan yang membenarkan kita. Dari pihak manusia diperlukan iman untuk merespon anugerah pembenaran ini. Iman yang Tuhan anugerahkan ini bukan sekadar percaya, namun mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Iman adalah hati yang bulat menyambut anugerah Tuhan dan memasrahkan segenap diri pada kasih setia Tuhan. Saudara, ada orang yang mengaku beriman, namun hatinya sejuk, bahkan beku kepada Tuhan, beku kepada firman Tuhan, dan beku kepada janji anugerah Tuhan. Hatinya bagaikan ais. Itu makanya saudara, kita perlu waspada agar hati kita senantiasa terbuka untuk menerima anugerah Tuhan. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita. Mari kita imani bahwa anugerah Tuhan itu cukup untuk kita semua. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih, karena Tuhan selalu memberikan kita kemampuan untuk tetap setia kepada Tuhan sahaja. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena kebaikan-Mu mengingatkan kepada kami. Keselamatan itu
hanya berdasarkan iman yang Tuhan sudah anugerahkan, yang telah membenarkan kami. Terima kasih Tuhan sudah memberikan keselamatan itu kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.